Nah, teman-temanku yang badan luar biasa, Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung yang keren dan luar biasa. Jadi pentingnya melakukan evaluasi diri, peninjauan kurikulum itu akan menjadi dasar, pondasi dasar, baseline untuk kita menemukan kelemahan, kekurangan, sehingga menjadi sebuah proses untuk dilakukan sebuah perencanaan. Ya gitu ya. Jadi dilakukan sebuah perencanaan agar hasilnya nanti bisa keren dan luar biasa dengan evaluasi kita untuk bisa mencapai tujuan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, tentu Kaprodi dibantu dengan Sekretaris Prodi, Ketua Lab, akhirnya semua bersinggungan, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan LP3M yang tadi kemarin disampaikan, bagaimana ini dijabarkan dari peraturan rektor, pemakaian sebagai dasar kebijakan, lalu bagaimana sosialisasi pembentukan kurikulum yang disepakati, kemudian dari kurikulum itu dilakukan evaluasi, setelah dilakukan evaluasi diputuskan dengan surat keputusan rektor, dan itu menjadi target atau tujuan yang akan kita capai. Nah, oleh karena itu, kalau tujuan itu sudah kita tetapkan dengan SK rektor, maka Pak Arman tadi yang harus kita lakukan adalah mendeskripsikan tujuan. Jadi tujuan yang mau kita capai ini kan anak-anak kita harus bisa menghasilkan kompetensi hard skill dan soft skill yang berimbang di abad 21 ini. Apalagi di era MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita harus memiliki betul-betul kemerdekaan dalam berpikir, kemerdekaan dalam belajar, dan memiliki cakrawala seluas samudera. Nah, oleh karena itu, setelah deskripsikan tujuan, maka kita akan menentukan indikator keberhasilan, Pak Arman. Nah, indikator keberhasilan inilah yang nanti menjadi dasar monitoring dan evaluasi capaian yang akan kita capai. Apakah kurikulum yang kita tentukan ini sudah efektif atau belum? Nah, itu dilakukan evaluasi dan monitoring. Nah, dalam proses penjaminan mutu tentu saja nanti akan dilakukan itu. Tetapi perlu disadari, perlu dikuatkan bahwa Pak Arman, itu hal yang paling pokok sebelum ini diimplementasikan, kurikulum yang Bapak Ibu sudah susun, kurikulum yang sudah Bapak Ibu tinjau untuk dijadikan dasar implementasi MBKM, Merdeka Belajar Kurikulum di Kampus Merdeka, ini harus disosialisasikan pada semua pihak yang terkait. Nah, ini harus disosialisasikan. Mengapa harus disosialisasikan? Karena apa? Tanpa sosialisasi, semua sivitas akademika tidak akan tahu. Maka diperlukan sosialisasi, entah itu berbasis online, apakah itu manual, tapi posisi era pandemi seperti ini ya tentu harus berbasis online. Nah, atau misalnya melalui flyer-flyer dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah, maka kita lihat di sini. Kalau itu sudah, kita lihat sosialisasinya, sebarannya seperti apa. Misalnya nih, sebaran mata kuliah di semester 1 ini ya, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung ini. Nah, ini tadi yang saya cerita. Untuk mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1, pertanyaan saya, tadi kan ada 4 semester tuh. Seandainya ada 8 SKS, seandainya itu teori dan praktiknya, teori utama difokuskan di 1 semester, ya, teorinya difokuskan di 1 semester, lalu implementasinya itu melekat pada semua mata kuliah yang dijabarkan. Itu berarti kan kita sudah mengurangi 6 SKS. Jadi kita tidak harus berbanyak-banyak SKS, tetapi ramping SKS, tetapi target tujuan tercapai. Tadi kan kita mencanangkan di awal, tujuannya apa, kan gitu toh. Nah, ini yang justru harus kita pikirkan bersama-sama, teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Jadi, tadi yang disampaikan tentu ini akan menjadi acuan. Nah, tetapi mohon maaf, ini bagian dari target evaluasi kita, target dari hasil monitoring kita. Tentu saja Putri selaku R1 kan punya tim yang melakukan efektivitas. Apakah mata kuliah ini berjalan sesuai target kita atau tidak? Kalau ternyata tidak sesuai target yang kita inginkan, tidak sesuai dengan tujuan yang kita canangkan, ya kenapa dipertahankan 8 SKS? Kan mending diberikan mata kuliah implementatif. Kalau misalnya ini 1 semester di awal sebagai dasar penguatan pokok karakter keteladanan mereka, lalu implementasinya dimonitoring di setiap semester, itu kan malah keren. Artinya akan nampak Bu Tri akan memiliki kelonggaran mata kuliah 8 SKS jadi
2 SKS atau misalnya 4 SKS dalam satu waktu, itu akan lebih efektif. Atau cukup 2 SKS, saya kira cukup lah implementasinya, karena masih ada mata kuliah agama Islam, ada mata kuliah Pancasila, ada mata kuliah bahasa Indonesia. Ini kan terintegrasi sebagai MKWK. Nah, itu yang harus menjadi dasar evaluasi kita. Maka saya katakan implementasi ini untuk mata kuliah MKWK dari 2, 3, 4 dan bahasa Inggris juga menjadi MKWK di Muhammadiyah Pringsewu. Ini saya kira harus berkoordinasi, duduk satu kursi di dalam satu meja untuk kita membicarakan aspek-aspek mana yang bisa ditekankan oleh pendidikan agama Islam, mata kuliah Pancasila, mata kuliah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang nantinya bermuara pada Al-Islam dan Kemuhammadiyan satu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengantar pendidikan, belajar dan pembelajaran. Ini menjadi bagian-bagian yang tadi Pak Arman tanyakan. Itu menjadi pondasi dasar kompetensi pedagogi yang tentu akan menjadi sumber literasi pendidikan bagi seluruh mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, kalau itu kita realisasikan secara utuh, tentu ini akan menjadi dampak-dampak nyata. Nah, dampak-dampak nyata itulah yang nanti akan bisa kita lihat. Evaluasi kita, pemakaian pembelajaran di awal itu bisa kita jadikan sebagai sumber dasar baseline kita. Lalu untuk linguistik umum ini sebagai bagian dasar, teori dan sejarah sastra. Nah, ini sebenarnya dalam konteks pembelajaran itu kan sudah ada teori dan praktik. Saya kira untuk penamaan mata kuliah ini juga saya kira tidak perlu teori dan sejarah sastra. Saya kira cukup sejarah sastra saja. Sehingga posisi dalam mengejarkan sejarah sastra tentu akan kita implementasikan antara teori dan praktiknya. Dan itu akan bisa kita lihat. Nah, untuk mata kuliah menyimak, ini kan bagian-bagian yang tentu saja nanti akan kita kaji sebagai dasar mata kuliah keterampilan menyimak dari 4 keterampilan berbahasa Indonesia yang kita miliki. Nah, yang kedua misalnya, ini yang tadi untuk mata kuliah Al-Islam itu nanti bisa dipertimbangkan kembali, tetapi itu harus berkoordinasi dengan pihak fakultas dan universitas, karena ini menjadi ciri khasnya Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, ya. Nah, kemudian dari komponen mata kuliah ini persebarannya sudah memadai, tetapi perlu dipertanyakan begini, di mata kuliah ya, tadi ada mata kuliah Pancasila, ada mata kuliah kewarganegaraan, ada mata kuliah pendidikan anti korupsi, ada mata kuliah yang harus kita lihat. Ini kira-kira tumpang tindih enggak gitu ya. Kalau memang itu sudah menjadi bagian di dalamnya, saya kira itu nanti harus bisa kita lihat. Sepanjang itu bukan mata kuliah wajib atau MKWK yang harus ada. Kalau itu mata kuliah pengembangan materi, pengembangan diri, saya kira bisa kita lihat plus minusnya seperti apa, efektivitasnya seperti apa ya. Nah, oleh karena itu saya sampaikan di sini mata kuliah nomor 8 itu perlu dipertimbangkan dengan nomor 10. Teori belajar bahasa dengan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Apakah masih perlu di prodi bahasa Indonesia ada mata pelajaran atau mata kuliah tata bahasa baku bahasa Indonesia? Nah, itu kan dari pembelajaran setiap event, dari setiap mata kuliah kita mengimplementasikan. Sekarang sudah ada PUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, pedoman penyuluhan bahasa Indonesia itu kan harus dipertimbangkan itu. Sehingga posisinya anak-anak bahasa Indonesia itu sebagai kamus berjalan, sebagai tata bahasa baku berjalan, tentu saja secara otomatis di setiap mata kuliah harus mengimplementasikan itu sebagai dasar pengembangan dari materi-materi yang kita kembangkan, kan gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini perlu dipertimbangkan ya. Mata kuliah nomor 8 perlu dipertimbangkan dengan nomor 10. Lalu mata kuliah nomor 9 sebaiknya ini kan berbicara. Ini saya kira lebih cakupan luasnya keterampilan berbicara, sehingga terarah, terampil berbicara dengan santun, terampil berbicara dengan baik, terampil berbicara dalam situasi formal, dan terampil berbicara dalam situasi non formal. Sehingga anak-anak kita praktiknya nanti akan menjadi narasumber-narasumber keren dalam seminar, dalam kegiatan-kegiatan debat publik, kemudian jadi moderator, itu keren. Ini menunjukkan kompetensi-kompetensi unggul di dalamnya. Ya. Kemudian mata kuliah nomor 10 apa masih perlu itu maksudnya? Apa masih perlu di prodi pendidikan bahasa Indonesia? Ini harus dipertimbangkan. Mbak Dwi dan kawan-kawan nanti coba dipertimbangkan lagi. Karena saya lihat memang kan ini SKS-nya sangat besar. Sehingga posisinya nanti harus dipertimbangkan lagi. Nah, kemudian di semester 3 kita lihat ya. Ini sebaran mata kuliahnya saya kira sudah cukupan. Tetapi mata kuliah nomor 9 diorientasikan pada model-model pembelajaran inovatif.
Ya, saya kira lebih sekarang ini lebih ke model-model pembelajaran inovatif bahasa Indonesia. Sehingga betul-betul biar terarah nanti berbagai model melalui jelajah literasi digital, nanti akan banyak menemukan model-model yang kita temukan di sana. Sehingga nanti outputnya model-model pembelajaran inovatif itu tadi seperti yang saya tunjukkan pada teman-teman di channel YouTube saya tadi, ada kolaborasi, itu produk dari sebagian mahasiswa-mahasiswa saya yang berkolaborasi dengan saya. Nah, ini menjadi bagian-bagian indah. Output mereka betul-betul mengimplementasikan dalam pembelajaran inovatif. Nah, sehingga itu perlu kita lihat juga. Nah, kemudian mata kuliah di sini ada nomor 7 ya, mata kuliah menulis. Ya, ada mata kuliah bahasa Lampung. Nanti kita sambungkan dengan di semester berikutnya. Ini ada media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis ICT. Nah, saya kira ini antara model dan media ini bisa menjadi salah satu bagian yang bisa disatukan. Jadi misalnya pengembangan model dan media, atau misalnya pengembangan media dan model pembelajaran bahasa Indonesia berbasis ICT, itu bisa 9-10 itu sebenarnya bisa menjadi satu mata kuliah yang terintegrasi ya. Saya kira itu bisa dipikirkan lagi nanti. Nah, kemudian untuk ini nanti akan bisa tadi yang saya cerita mata kuliah filologi, ada juga folklore, ada juga mata kuliah yang lain yang nanti akan kita tambahkan di sini. Nah, kita contoh nih semester 4 ini. Ini mata kuliah nomor 6, ini perlu dipertimbangkan dengan mata kuliah di atas, ada bahasa Lampung. Tadi kan ini ada sastra Lampung ya, di sini ada sastra Lampung. Lalu ada mata kuliah pilihan bahasa Bantu. Nanti di atas tadi ada mata kuliah bahasa Lampung ya, ada bahasa Lampung, ada sastra Lampung. Terus nanti ada lagi bahasa Bantu di bawah ini. Ini saya kira bahasa Bantu ini kan rata-rata kalau di tempat kami bahasa Bantu itu ya bahasa daerah, bahasa Jawa. Nah, tapi sudah ada sastra Lampung, ada ini. Lebih baik kan menjadi satu kesatuan. Misalnya kajian ini menjadi bahasa dan sastra Lampung misalnya. Itu kan nanti akan menjadi bagian kearifan lokal yang dibangun di dalamnya. Saya kira bahasa dan sastra itu tidak bisa dipisahkan dari implementasi pemakaian bahasa Indonesia. Lalu kalau itu sudah, saya kira perlu dilihat pada aspek-aspek, misalnya ada mata kuliah jurnalistik. Ini saya kira mata kuliah jurnalistik ini bisa menjadi mata kuliah pilihan yang nanti bisa menjadi penguat untuk kompetensi soft skill-nya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang hebat dan luar biasa, kita lihat di semester 5. Ini mata kuliah nomor 5 ini sebaiknya menjadi mata kuliah pilihan. Mata kuliah nomor 5, pewara. Ada pewara di sini ya, ada MC yang tentu saja ini nanti akan bisa menjadi salah satu bagian yang pewara, jurnalistik kayak gitu, penyuntingan itu saya kira lebih baik menjadi mata kuliah pilihan yang secara tidak langsung itu nanti akan bisa bersinggungan dengan mata kuliah yang lain. Lalu di semester 6 ini saran saya, nah ini kan ada folklore ya, ada penyiaran. Penyiaran ini saya kira nanti bisa menjadi mata kuliah mata kuliah pilihan seperti jurnalistik, penyiaran, penyuntingan. Itu menjadi mata kuliah pilihan. Nah, kemudian kita lihat mata kuliah BIPA ini kan menjadi mata kuliah pilihan saat ini. Saran saya itu malah menjadi mata kuliah inti. Karena sekarang ini peluang BIPA itu di seluruh dunia, itu kita setiap tahun itu merekrut sekitar 1.500 lebih. Nah, apalagi anak-anak nanti ditopangi dengan diberikan kompetensi keterampilan bahasa asing tadi. Itu yang harus kuat antara kompetensi bahasa asing, keterampilan bahasa asing dengan BIPA ini. Maka nanti ke depan saya kira untuk Muhammadiyah ini kan kerjasama dengan Thailand ini kan kuat tuh. Nanti Mbak Tri di WR1 saya kira coba bisa belajar komunikasi dengan Prof Harun di WR1-nya Muhammadiyah Surakarta, itu bagaimana pengelolaan BIPA-nya. Kan keren itu, kerjasama dengan Thailand banyak itu. Saya kira Muhammadiyah bisa nanti Mbak Tri bisa komunikasi dengan Prof Harun bagaimana bisa mengimplementasikan ini. Saya kira akan indah ini untuk bisa diimplementasikan dalam dimensi pengembangan mata kuliah inti dan mata kuliah pilihan. Nah, kemudian ini mata kuliah nomor 6 menulis puisi dipertimbangkan karena ada mata kuliah nomor 4 menulis kreatif. Nah, tadi kan ada mata kuliah menulis, ada mata kuliah menulis puisi, ada mata kuliah menulis kreatif. Sebenarnya menulis puisi sama menulis itu sudah menjadi satu kesatuan di menulis kreatif saja. Nah, kan ini dua mata kuliah bisa kita ringkas ini. Jadi nanti bisa betul-betul utuh ya. Nanti secara real kalau nanti Mbak Dwi nanti yang khusus nanti tak beri tanda-tanda khusus baiknya di mana sehingga nanti ini sebagai bahan diskusi kita dulu aja. Nanti yang masukan real yang untuk dasar Mbak
Dwi, untuk peninjauan kurikulum ini nanti saya berikan warna-warna yang mungkin saya kira ini akan menyatu itu, sehingga nanti dari 157 ini bisa ringkas. Wong kita minimal 144. Kalau bisa cepat kenapa dibuat lama kan gitu. Sehingga kalau dibuat cepat bisa kita ringkas 1 semester misalnya, itu kan Mbak Tri bisa nambah mahasiswa 1 semester kan lumayan. Kalau bisa dikalikan sekian kelas kan gitu toh. Nah kalau itu menjadi dasar pertimbangan kita kan keren. Daripada mereka ditumpuk di kampus nambah 1 semester, mending berkurang 1 semester kan gitu. Sehingga tambahannya bisa kita menghasilkan regenerasi ke depan yang lebih baik lagi ya. Nah, kemudian mata kuliah nomor 10 kepenyiaran dipertimbangkan dengan adanya mata kuliah pewara. Tadi udah ada pewara, di sini ada mata kuliah penyiaran. Kan ini sedulur, ya, sedulur. Jadi posisinya harus kita jadikan satu kesatuan yang kita pilih biar tidak tumpang tindih. Dan saya kira itu menjadi mata kuliah pilihan saja karena ada keterampilan berbicara. Lah, pilihannya nanti akan bisa implementasi di sana, ya. Nah, ini untuk yang semester 7 saya kira mata kuliah nomor 3 penyuluhan bahasa Indonesia, nomor 6 pembinaan majalah sekolah perlu dipertimbangkan sebagai mata kuliah pilihan. Saya kira itu sudah menjadi satu itu sudah teman-teman bahasa Indonesia itu sudah menulis kreatif, kemudian dari berbagai komponen itu sudah akan bisa melihat sana. Penyuluhan bahasa itu sudah ada dokumen langsung dari Badan Bahasa. Saya kira mengunduh dokumen Badan Bahasa itu dengan keterampilan berbicara tadi, implementasi keseharian mereka sudah bisa menerapkan itu dengan baik. Oleh karena itu, saya kira ini akan bisa menjadi bagian penting. Justru yang saya usulkan, ini usulan mata kuliah, itu diusulkan mata kuliah perpustakaan dan literasi informasi. Nah, ini penting. Sehingga kalau bahasa asing sebenarnya 3 usulan saya, mata kuliah perpustakaan, literasi informasi, ya, literasi informasi dan bahasa asing. Tapi bahasa asing tadi kan sudah ada bahasa Inggris jadi mata kuliah umum tuh. Nah itu tinggal dikemas menjadi keterampilan bahasa asing yang keren dan luar biasa untuk mendukung anak-anak kita nanti bisa meraih beasiswa LPDP, Putri. Sehingga nanti dengan begitu teman-teman di prodi-prodi lain pun juga bisa mengikuti pola itu. Nah oleh karena itu saya berharap kurikulum ini nggak usah tebal-tebal, nggak usah melebar, tapi ramping tapi berbobot gitu loh. Jadi ramping berbobot dan akhirnya anak-anak juga tepat lulus memiliki kompetensi yang unggul dalam posisi ini. Ya nanti dari mata kuliah ini kita tawarkan kira-kira di mata kuliah yang unggul di sini apa yang mau ditawarkan. Misalnya mata kuliah pragmatik tawarkan Merdeka Belajar. Nanti dosennya siapa? Bisa kolaborasi dengan Pak Romadi. Pak Romadi di UNS pegang mata kuliah pragmatik kan gitu. Model-model pembelajaran inovatif nanti bisa kolaborasi dengan Pak Romadi. Pak Romadi kolaborasi memegang mata kuliah model-model belajar inovatif. Nah ini yang nanti Bapak Ibu harus bisa lihat untuk bisa menjadi dasar kerangka yang kemarin saya sampaikan. Kalau itu sudah dilakukan semua, maka kerangka pengembangan ke depan ini dari profil SWOT-nya lingkungan internal dan eksternal, profil UPPS dan PS, lingkungan internalnya dari 9 kriteria, kemudian hasil evaluasinya, ini akan semua tercermin sampai analisisnya dan akhirnya program berkelanjutan ini akan nampak menjadi sebuah analisis dan penetapan program pengembangan institusi. Nah ini yang akan dijadikan dasar baseline oleh Putri selaku WR1. Maka pola inilah yang akan menjadi pegangan pembuatan atau penyusunan renstra jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan inilah yang harus kita tetapkan. Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, sekali lagi saya berpesan, mari nanti kita lanjutkan diskusinya. Tapi pesan saya sekali lagi, diperlukan kebijaksanaan yang kreatif dan inovatif untuk hasilkan generasi NKRI yang unggul abad 21, yang kreatif, yang inovatif, yang produktif, dan tentu saja akan memiliki karakter yang kuat. Nah, kemudian yang kedua, kurikulum itu baik pada zamannya masing-masing, tetapi kita harus selalu meninjau, menyesuaikan kebutuhan, dan mengembangkan dosen-dosennya agar memiliki cakrawala yang seluas samudra, dan akhirnya kita semua bisa menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang menyinari bumi sepanjang hari. Dan yang ketiga, sebaik-baiknya kurikulum yang disusun, yang harus dilakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan kompetensi diri kita sendiri sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita masih gaptek, ya belajar. Kalau kita belum tahu, ya cari tahu. Sehingga semua komponen-komponen itu akan bisa kita realisasikan secara berkelanjutan. Dan tentu saja peninjauan kurikulum,
di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini harus kita ikuti karena itu kebijakan dari pemerintah. Hanya saja kita sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita di masing-masing kelembagaan, di masing-masing kampus. Yang utama bagaimana kita mencoba melakukan, kalau yang program pertukaran pelajar belajar Merdeka Belajar dengan kampus-kampus lain dari program pemerintah sudah banyak ya Mbak Tri ya, bisa diikuti, tapi coba diimplementasikan yang internal di kampus. Mari kita coba dan kita terapkan bersama-sama. Semoga ini menjadi bagian modal diskusi kita dan semoga ini akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana MPKM ini berhasil. Peninjauan kurikulum ini akan menjadi salah satu bagian penting yang harus kita kuatkan untuk menghasilkan multi generasi NKRI. Semoga kita akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang hebat dan bermanfaat. Mahasiswa-mahasiswa sejati yang selalu motivasi dan menginspirasi. Mahasiswa-mahasiswa bermartabat yang maslahat untuk umat. Selamat berjuang, selamat dan sukses. Selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Salam hebat dan luar biasa. Sama saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.